Dulu kita cuma penonton. Negara lain saling beradu di panggung dunia, sementara kita bertanya dalam hati, kapan giliran Indonesia? Tapi kini angin mulai berubah. Tak ada lagi mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada lagi rasa takut untuk bermimpi lebih besar. Kita mungkin pernah diremehkan, dianggap cuma pelengkap. Tapi sejarah tak dibangun oleh keraguan. Ia dibentuk oleh mereka yang tak pernah berhenti percaya. Dan hari ini untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kita berdiri di ambang pintu yang sama dengan para raksasa Asia. Bukan untuk numpang lewat, tapi untuk bersaing. Untuk bertarung, untuk menang. Ini bukan sekedar soal sepak bola. Ini tentang harga diri bangsa. Tentang semangat yang tak pernah padam. Tentang merah putih yang terus berkibar. Inilah cerita tentang kebangkitan. Tentang harapan jutaan rakyat yang kembali menyala. Dan inilah perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan semuanya baru saja dimulai. Stadion King Abdullah di Jeddah penuh sesak. Suara penonton tuan rumah menggema. Lampu stadion terang menerangi lapangan hijau. Kedua tim siap berjuang demi tiket Piala Dunia 2026. Wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Dan dimulailah perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga. Kemudian di menit ke-19, Ragnar Oratmangun mendapatkan bola di kotak penalti. Dengan tenang dia menendang keras. Bola meluncur deras, menjebol gawang Saudi. Stadion terdiam sejenak, pendukung Indonesia melonjak bahagia. Merasakan euforia yang luar biasa. Setelah gol itu, Indonesia bertahan disiplin. Namun pada akhirnya, pertahanan timnas Indonesia yang kokoh berhasil ditembus. Dan pemain Arab Saudi mampu menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Di babak kedua, satu pemain Arab Saudi menekan Martin Paes. Ia mencoba membuang bola tapi justru menendang kaki lawan. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih dan Arab Saudi berpeluang mencetak gol lewat tendangan penalti. Namun kiper timnas Indonesia Martin Paes sukses menepis penalti dan menjaga gawang tetap aman. Supporter Indonesia bersorak lega karena skor tak berubah jadi 2-1 sementara kubu Arab Saudi terpukul. Eksekutor mereka gagal menunaikan tugas di momen krusial. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Bagi Indonesia, ini hasil yang layak disyukuri. Tapi sebaliknya, Arab Saudi harus menelan kekecewaan setelah gagal memanfaatkan peluang. Dengan 1 poin di kandang juara Arab Saudi, Indonesia membuktikan diri bukan sebagai lawan yang enteng. Disiplin pertahanan, penyelamatan penalti, dan gol Oratmangun jadi momen yang sulit dilupakan. Kedepannya semangat Garuda makin percaya diri menatap laga berikutnya. Stadion utama Gelora Bung Karno benar-benar bergemuruh. Puluhan ribu supporter memadati tribun, membawa semangat dan harapan besar untuk timnas Indonesia. Suasana begitu hidup. Lagu kebangsaan dinyanyikan bersama, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Di tengah atmosfer yang luar biasa ini, timnas Indonesia bersiap menghadapi lawan yang tidak mudah, yaitu Australia. Begitu peluit dibunyikan, Indonesia tampil menyerang dan beberapa kali mengobrak-abrik pertahanan Australia. Namun berlangsung singkat karena Australia juga langsung tampil menyerang ke pertahanan Indonesia. Mereka main agresif, mendominasi penguasaan bola, dan menekan Indonesia dari berbagai sisi. Tapi timnas Indonesia tidak gentar. Kiper Martin Paes tampil gemilang. Salah satu momen paling mendebarkan adalah ketika tembakan keras Nestori Irankunda membentur tiang. Meski tertekan, pertahanan Indonesia begitu disiplin. Skor tetap 0-0 hingga turun minum. Babak kedua dimulai, timnas Indonesia berusaha bermain menekan, tapi pertahanan Australia juga sama-sama solid. Australia juga ikut menekan dengan gencar.
Serangan terus mengalir dari segala arah, tapi Indonesia tetap solid. Barisan belakang tampil tenang dan terorganisir. Waktu terus berjalan dan skor belum berubah. Peluit panjang berbunyi, skor akhir 0-0. Bagi sebagian orang ini hanya hasil imbang, tapi bagi Indonesia ini adalah kemenangan moral. Tim asuhan Sintayong berhasil menahan tim sekelas Australia tanpa kebobolan, meski ditekan habis-habisan. Sementara Australia terlihat frustrasi. Kiper Martin Paes jadi bintang utama, tapi perjuangan seluruh tim juga luar biasa. Ini jadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang benar. 2 pertandingan, 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Bukan awal yang buruk, tapi malam di GBK itu jadi bukti bahwa Garuda mampu berjuang habis-habisan. Mereka bertarung dan akan terus bertarung demi mimpi kita bersama. Bahrain National Stadium di Riffa dipenuhi lebih dari 10.000 penonton yang mendukung tuan rumah. Suhu udara hangat, gemuruh drum dan sorakan jadi musik latar malam itu. Timnas Indonesia memasuki lapangan dengan tekad membuktikan kualitasnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak sampai 15 menit, Bahrain memecah kebuntuan. Muhammad Marhun melepaskan tembakan terukur dan menggetarkan jala Indonesia. Selepas gol tersebut, pemain Bahrain selalu berusaha berakting kesakitan di setiap sentuhan pelanggaran untuk membuang-buang waktu. Dan selepas itu, Bahrain beberapa kali juga berhasil membahayakan pertahanan Indonesia. Hingga di menit tambahan babak pertama, Ragnar Oratmangun menyambar umpan silang dengan tendangannya. Bola meluncur dan menembus gawang Bahrain. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Usai istirahat, Indonesia tampil lebih agresif. Rafael Struijk mencetak gol kedua untuk Garuda pada menit ke-73 lewat sontekannya yang deras. Suasana tribun Indonesia bergemuruh, pendukung tuan rumah terdiam. Ketika wasit menambah perpanjangan waktu hingga menit ke-90+9, ketegangan mencapai puncak. Tapi Muhammad Marhun kembali jadi pahlawan tuan rumah dengan gol penyama 2-2, memanfaatkan kemelut di kotak penalti Indonesia. Ada kontroversi karena official hanya menampilkan tambahan 6 menit pada gol yang tercipta, tapi pertandingan berjalan hingga 9 menit. Indonesia merasa dirampok oleh keputusan wasit. Meski frustrasi oleh akhir dramatis, mental pemain semakin diuji dan terasah. Perjalanan masih panjang dan masih ada laga lainnya. Puluhan ribu supporter China bersemangat menyambut laga penting melawan timnas Indonesia dengan sangat kompak. Suara peluit dibunyikan wasit dan pada menit ke-21, keheningan berubah menjadi sorakan untuk China. Beram Abdueli, gelandang muda China, melepaskan tendangan yang meluncur deras ke sudut gawang Indonesia. Bola bersarang dan skor berubah 1-0 untuk tuan rumah China. Namun yang tadi duga-duga, menjelang akhir babak pertama, serangan balik China kembali menusuk pertahanan Indonesia. Lewat kiriman umpan terobosan yang sempurna, Zhang Yuning tanpa ragu menyambar bola tersebut untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-44. Gol ini membuat udara semakin panas, tekanan di bangku cadangan Indonesia makin memuncak. Indonesia akhirnya mendapatkan peluang matang di menit ke-86. Tom Haye menyambar bola dan menendangnya ke arah gawang China dan terjadilah gol di menit ke-86. Suasana stadion bergemuruh, supporter Indonesia bersorak kegirangan. Momen itu memberikan angin segar untuk timnas Indonesia, namun sampai wasit meniup peluit, tanda berakhirnya pertandingan yang penuh ketegangan, timnas Indonesia tidak mampu menambahkan gol. Indonesia gagal menyamakan kedudukan, mereka pulang dengan pelajaran penting untuk tidak sedikit pun memberikan celah kepada lawan, karena dalam sekejap kita yang akan dihukum. Skor 2-1 bukan akhir, karena timnas Indonesia masih memiliki kesempatan di laga-laga selanjutnya.
Stadion utama GBK dipenuhi lebih dari 60.000 penonton yang datang memberikan dukungan bagi timnas Indonesia. Suasana semakin bergemuruh saat lagu kebangsaan mengudara dan bendera merah putih berkibar di setiap sudut tribun. Malam itu Garuda harus menghadapi Jepang, Raja Asia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pertandingan baru berjalan 35 menit saat insiden pertama terjadi. Justin Hubner, pemain belakang Indonesia, tanpa sengaja mendorong bola ke gawangnya sendiri setelah ditekan pemain Jepang. Skor berubah jadi 1-0 untuk Jepang. 5 menit berselang, Takumi Minamino yang mencatatkan namanya di papan skor. GBK hening sesaat, lalu ledakan sorak di tribun Jepang. Kini skor menjadi 2-0. Usai jeda, Jepang tak menurunkan intensitas. Di menit ke-50-an, Hidemasa Morita memanfaatkan tendangan Martin Paes yang salah arah. Dia menembak bola tersebut ke arah gawang Indonesia, namun Choi Ijes gagal fokus dan bola meluncur di bawah kakinya. Dan sekarang skor berubah jadi 0-3. Lalu pada menit ke-69, Yukinari Sugawara menutup pesta gol dengan sontekan sederhana di muka gawang, menjadikan skor 4-0. Hasil Osama 44 ini jadi gambaran selisih kelas dan pengalaman. Kedepan, perbaikan taktikal dan penyelesaian akhir akan jadi fokus utama. Meski gagal meraih poin di kandang sendiri, perjalanan timnas belum selesai. Malam di GBK mengajarkan Indonesia bahwa mencetak gol lawan juara Asia bukan pekerjaan mudah. Tetapi dengan dukungan penuh dari supporter, Garuda akan terus terbang dan berjuang demi impian Piala Dunia 2026. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali bergemuruh. Puluhan ribu supporter merah putih menyerbu tribun, meneriakan yel-yel, dan melambaikan bendera. Malam itu Garuda menyambut Arab Saudi dalam duel penentu nasib di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kick-off baru saja dimulai dan Indonesia sudah menunjukkan taringnya di menit-menit awal. Dan memasuki menit ke-30-an, Marcelino Ferdinand melepaskan tembakan indah ke sudut gawang Arab Saudi dan semua itu berkat umpan matang dari Ragnar. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Indonesia. Supporter di GBK bersorak keras, itu gol yang sangat dinanti-nanti. Pada menit ke-57, Ferdinand kembali mencetak gol spektakuler, membuat skor menjadi 2-0. Semua itu terjadi berkat kerja keras Verdong yang berlari dari ujung kotak penalti timnas Indonesia sampai ujung kotak penalti timnas Arab Saudi. Namun, drama muncul jelang menit-menit akhir. Justin Hubner mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang dia lakukan, sehingga Indonesia harus bertahan dengan 10 pemain. Tapi meski kalah jumlah, Garuda tetap tampil tangguh hingga peluit akhir. 2-0 untuk Indonesia. Ini adalah kemenangan pertama Garuda atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi bukan sekadar angka di papan skor. Ini sejarah, karena pertama kalinya Indonesia menaklukkan mantan juara Asia. Lebih dari itu, ini jadi bukti dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, Garuda siap terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia 2026. Stadion Sydney Football Stadium jadi saksi laga penentuan. Indonesia datang dengan motivasi tinggi pulih dari hasil imbang dan kalah telak di beberapa laga sebelumnya. Namun mereka menghadapi tim favorit di grup C, yaitu Australia yang masih menebar ancaman besar. Ditambah, Coach STY sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia karena digantikan oleh Coach Patrick Kluivert, tentunya dengan visi dan strategi baru. Di menit ke-6, kita mendapatkan penalti setelah Rafael Struwijk dilanggar. Kevin Dix maju sebagai eksekutor, tapi tendangannya membentur tiang dan gagal berubah menjadi gol. Australia tak menunggu lama. Di menit ke-17-an, Martin Boyle mendapatkan penalti dan tendangannya berhasil menjebol gawang Indonesia 1-0 untuk Australia. 2 menit kemudian, lewat serangan balik cepat,
Nishan Velupillai melepaskan tendangan yang melayang melewati pas, membuat skor menjadi 2-0. Tak berhenti di situ, di menit ke-34 Jackson Irvine mencetak gol lewat bola muntah dari situasi rebound, Australia unggul 3-0. Di babak kedua, Australia kembali memanfaatkan situasi bola mati. Lewat sepak pojok, Lewis Miller menanduk bola ke gawang, menjadikan skor 4-0 di menit ke-61. Meskipun tertinggal telak 4-0, Indonesia mendapat tanda harapan. Gol debut oleh Romeni dari eksekusi di dalam kotak penalti di menit ke-78. Ini jadi penghibur di malam yang berat. Indonesia masih mencoba memperkecil ketertinggalan, tapi tak lama kemudian, di menit-menit akhir, Australia menutup malam dengan gol kelimanya lewat Jackson Irvine. Skor akhir 5-1, Australia nyaman di posisi kedua grup C, sementara Indonesia turun ke posisi kelima. Hasilnya mengecewakan, tapi Indonesia punya potensi untuk bisa bermain menyerang walaupun masih mentah, dan itu terlihat di awal pertandingan. Namun strategi coach Patrick Kluivert masih terlalu dini untuk diterapkan. Debut oleh Romeni dan gol di area kotak penaltinya jadi sinyal adanya talenta baru dan ketajaman di depan gawang. Namun eksekusi penalti awal yang gagal jadi poin pembelajaran bahwa penyelesaian akhir dan disiplin saat di bawah tekanan perlu ditingkatkan. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali dipenuhi supporter Garuda. Timnas Indonesia ingin bangkit setelah dihajar Australia dengan skor telat. Indonesia langsung menunjukkan tekanan sejak menit awal. Profesor Tom Hai menembakkan tendangan melengkung dan derasnya ke arah gawang, namun bolanya masih bias di tepi kiper Bahrain. Peluang berbuah hasil di menit ke-24, oleh Romeni menyambar umpan matang dari Marcelino Ferdinand, lalu melepaskan sontekan akurat ke pojok gawang. GBK meledak, skor 1-0 untuk Garuda. Babak kedua dimulai. Bahrain coba masuk pertahanan Indonesia. Bahrain bahkan hampir mencetak gol, tapi Rizky Ridho dengan sigap menggagalkannya. Indonesia sesekali melancarkan serangan balik. Marcelino Ferdinand nyaris menggandakan skor lewat tendangannya, tapi bola masih melebar. Kemudian, Ricky Kambuaya memberikan sebuah umpan trivela yang sangat cantik kepada Eliano Reinders. Tapi Reinders juga gagal mencetak gol. Skor 1-0 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang, Garuda meraih kemenangan krusial. Dengan kemenangan atas Bahrain, jalan Indonesia semakin terbuka untuk mengejar tiket ke putaran keempat. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali jadi lautan merah putih. Ini adalah laga kandang terakhir Indonesia sebelum tandang ke Jepang. Tekanan tinggi, dukungan ribuan supporter, dan harapan besar. Semua bercampur di atmosfer malam itu. Babak pertama, Indonesia langsung tancap gas. Di menit ke-40-an, Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti dan setelah wasit mengecek VAR, wasit memberi keputusan penalti untuk Indonesia. Romeni maju dan berhasil melancarkan tentangan penalti dengan sempurna. Gol ini memberi euforia besar di GBK, 1-0 untuk Indonesia. Di babak kedua, Cina meningkatkan intensitas. Kiper Emil Audero yang menjalani debutnya malam itu melakukan beberapa penyelamatan penting dan menjaga tetap aman. Masuk ke menit 70-an, Beckham Putra mendapatkan operan dan menusuk pertahanan Cina. Dia mengoper bola kepada Kevin Dix dan langsung ditendang ke arah gawang. Namun tendangannya masih ditepis kiper dari Cina. Dia mencoba untuk kedua kalinya, tapi tendangannya masih melebar. Wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 bertahan. Ini berarti kemenangan kandang terakhir putaran ketiga untuk Indonesia, serta clean sheet pertama Emil Audero di debutnya. Timnas Indonesia selesai di posisi keempat grup C dengan 12 poin. Indonesia resmi lolos putaran keempat karena Bahrain kalah dari Arab Saudi. Laga berikutnya melawan Jepang jadi terasa lebih tidak ada beban, karena posisi Indonesia sudah aman walaupun nanti Indonesia dibantai Jepang sekalipun.
Stadion Suita City di Osaka dipenuhi supporter tuan rumah dan laga ini menjadi penutup kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C bagi timnas Indonesia yang sudah dipastikan masuk ke babak keempat. Indonesia mencoba tampil berani sejak awal, tapi Jepang langsung mendikte permainan. Di menit ke-14-an, Daichi Kamada mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan silang. Indonesia tertinggal 0-1. 4 menit kemudian, Takefusa Kubo menggandakan skor dengan tembakan tendangan jarak dekat. Skor jadi 0-2. Dan jelang turun minum, Kamada kembali memecah kebuntuan di masa injury time babak pertama, membawa skor jadi 0-3. Babak kedua, Jepang tak mengendur. Di menit ke-55, Ryoya Morishita mencetak gol keempat melalui kerjasama apik. 3 menit kemudian, Shuto Mashino menambah penderitaan Indonesia, skor sekarang 0-5. Dan tepat di menit ke-80, Mao Hosoya menutup pesta gol Jepang, skor akhir 0-6. Kalah 0-6 di kandang lawan memang menyakitkan, tapi ini juga jadi momen refleksi. Perbedaan level antara tim tertinggi Asia dan Indonesia masih lebar. Pertahanan perlu diperbaiki, terutama dalam duel bola dan kerjasama lini belakang. Kedewasaan mental dan eksekusi tekanan juga jadi catatan penting, terutama saat menghadapi tim dengan agresivitas tinggi seperti Jepang. Namun Indonesia sudah aman ke babak 4. Jadi hasil terakhir ini tidak memutus jalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.